Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita kembali untuk beribadah online pada hari Minggu 24 Mei 2020. Kita memasuki ruang Maha Kudusnya Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya memasuki ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Dengan
pujikan. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, nama-Mu maha kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita percaya bahwa saat kita mau ikut Tuhan Yesus, saat kita mau menggandol Tuhan Yesus, apapun permasalahan kita, hati kita akan pasti terasa tenang dan tentram. Haleluya, kita pujikan gandol Gusti. Haleluya, gandol Gusti. Nanti semua kita berjoget buat Tuhan di rumah masing-masing. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula ama percaya ora bakal cilaka. Hatiku rasa senang, nak kira kulonge gandol Gusti. Gandol Gusti, hatiku rasa air, hatiku rasa tenteram. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk kami beribadah secara online. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dimanapun seluruh jemaat-Mu berada. Engkau menjamah setiap mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kuasa-Mu, boleh merasakan kehadirat-Mu atas zaman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka hati mereka semua Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami semua boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi akan kami lakukan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan firman-Mu boleh mengubah kami semua, menguatkan iman kami semua, dan meneguhkan iman kami, sehingga kami akan lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa bukan dari Tuhan Kau nyahkan dan Kau patahkan dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan campur tangan di dalam pelayanan hamba-Mu mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Kita akan bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, yaitu tentang korban-korban yang berkenan kepada Allah. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Begini firman Tuhan, akan saya bacakan. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita yang kita sembah bukanlah Allah yang suka makan daging atau haus akan darah, sehingga berkenan atas korban binatang yang dipersembahkan oleh orang Israel dalam ibadah mereka. Saudara, mempersembahkan korban dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh orang Israel sesungguhnya adalah gambaran dari pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang rela mati disalib dan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Karena itu sebagai anak-anaknya yang telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, setiap kita juga dituntut saudara untuk belajar mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Apa korban yang berkenan kepada Allah? Saudara, yang pertama ada korban rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang harus Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, apa korban rohani itu? Korban rohani adalah yang pertama pelayanan. Pelayanan termasuk korban rohani. Gereja berharap agar setiap kita yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan ini yang sudah diselamatkan, tidak hanya menjadi sebagai penonton saja, melainkan ikut terlibat dalam setiap pelayanan. Pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu kita harus mengejar standar rohani supaya pelayanan kita itu layak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus saudara
di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Paulus ini berkorban, mempersembahkan tubuhnya, berkorban untuk Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Sehingga persembahan Paulus dengan pelayanan pemberitaan Injil yang mengorbankan tubuhnya, mengorbankan jiwa raganya, rohnya, mengorbankan darahnya untuk Tuhan. Saudara, semuanya yang dipersembahkan oleh Paulus sehingga Paulus memenangkan banyak jiwa-jiwa di dalam penginjilannya. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kita tidak seperti Paulus. Apa yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari, mulai saat ini kita belajar untuk melayani. Melayani apa, Bu? Dalam doa bisa. Melayani di dalam puji-pujian bisa. Sebagai singer, sebagai leader, sebagai kur. Yang membentuk kur kita pelayanan. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Banyak pelayanan yang harus kita lakukan. Jadi apapun karunia yang sudah diberikan kita, mari kita lakukan. Jangan dipendam, jangan dibiarkan, tetapi harus kita lakukan. Apapun yang kita bisa, harus kita lakukan. Karena di sini dikatakan jangan sebagai penonton, jangan menjadi penonton saja. Tuhan kehendaki kita semuanya terlibat di dalam pelayanan. Yang kedua, korban rohani tentang memuliakan Allah. Memuliakan Allah yang pertama yaitu tentang ucapan bibir. Ucapan bibir yang memuliakan Allah merupakan korban syukur kepada Allah. Jadi bibir ini harus kita pakai benar-benar mengucapkannya, perkataan kita untuk memuliakan Allah. Sehingga kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Korban ucapan syukur yaitu melalui bibir kita yang senantiasa perkataan kita menjadi berkat buat orang lain dan memuji memuliakan nama Tuhan sehingga semuanya boleh menjadi korban syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, memuliakan Allah. Allah berkenan kepada korban pujian, bukan korban sembelihan. Kalau orang Israel pada zaman dulu mempersembahkan korban binatang yang disembelih. Saat ini di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri menjadi korban sebagai anak domba Allah yang tadi di depan dikatakan satu kali untuk selamanya. Jadi korban pujian itu lebih berkenan daripada korban sembelihan. Memuliakan Allah yang ketiga harus senantiasa dibiasakan dan dilatih melalui lagu pujian yang kita naikkan dengan segenap hati kita saat ibadah atau saat doa-doa di hari-hari kita di rumah. Saudara, segala yang kita lakukan, memuji Tuhan, kita menyembah, kita berdoa, lakukan itu dengan segenap hati. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, itu menjadi ucapan syukur kepada kita. Itu semua menjadi kemuliaan Allah untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah korban rohani yang kedua. Yang pertama pelayanan, yang kedua memuliakan Allah. Yang ketiga perbuatan baik. Perbuatan baik bisa menjadi korban rohani. Setiap kita harus berani menyatakan diri. Yang di tengah-tengah kegelapan, kita harus berani, saudara, ya, berbuat baik, menjadi saksi, mengampuni, kasih kepada sesama. Itulah nanti akan terbukti sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus berani. Di tengah-tengah kegelapan kita menjadi terang. Melalui apa? Perbuatan baik kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan menghendaki
ya di dalam firman-Nya, supaya kami tidak lupa berbuat baik. Perbuatan baik itu bisa menjadi korban rohani buat persembahan kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan memberi bantuan. Bantuan bukan hanya berupa uang atau berupa benda yang bisa kita berikan, tetapi juga bisa dengan perkataan, bisa dengan kekuatan iman untuk menguatkan orang-orang yang perlu dikuatkan, untuk menghibur mereka di dalam perkataan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan campur tangan semua apa yang kita lakukan. Yang keempat, pemberian material. Material adalah korban rohani. Loh Bu, material itu kan barang untuk pembangunan, pasir, semen, bata, dan sebagainya. Saudara, ini adalah material tentang pelayanan. Pelayanan atau korban rohani yang berupa pemberian material. Gereja atau jemaat punya tanggung jawab. Inilah yang dimaksud pemberian material. Tanggung jawab apa? Mencukupkan setiap kebutuhan hamba-hamba Allah serta orang-orang yang berkekurangan. Jadi kita harus memperhatikan, jemaat harus memperhatikan hamba Allah dan memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Harus kita perhatikan, ya. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Paulus, saudara, sebagai hamba Tuhan yang hidupnya senantiasa dicukupkan oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan. Melalui siapa? Melalui persembahan jemaat. Ya, kalau saudara baca di Filipi 4 ayat 18. Hal tersebut merupakan korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi semua persembahan dari jemaat yang dipersembahkan kepada Paulus untuk pelayanan, Paulus menunjang pelayanannya, semua itu korban itu disukai dan berkenan kepada Allah. Demikian juga yang akan jemaat lakukan, yang akan gereja lakukan, yang punya tanggung jawab kepada hamba Tuhan, kepada orang yang memerlukan atau orang yang kekurangan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal, kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama kita serahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, mari kita lakukan firman Tuhan, ya. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang berkorban secara rohani. Yang pertama, korban rohani. Yang kedua, korbannya yaitu mempersembahkan tubuh. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama yang sering kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, persembahan tubuh ini ternyata persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Mengapa harus tubuh? Karena di dalam tubuh ada kehidupan, yaitu jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, dan ada emosi. Dan di dalam roh ada
intuisi, ada hati nurani, dan ada persekutuan. Itulah saudara kenapa kita harus mempersembahkan tubuh. Jadi kita tahu bahwa di dalam tubuh itu ada kehidupan, jiwa, dan ada roh. Maka dari itu perlu, ya, karena di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, emosi, dan di dalam roh ada hati nurani dan ada pelayan, persekutuan. Itulah persembahan yang kedua, yaitu mempersembahkan tubuh. Persembahan yang ketiga yaitu persembahan yang paling berharga dan yang paling dicintai. Saudara, persembahan yang diminta Tuhan itu yang berharga dan yang dicintai. Mungkin ini sulit ya saudara. Kita baca dulu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Hidup Paulus sebagai korban yang paling berharga. Korban Paulus yang paling berharga inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus mulai mencurahkan darahnya sebagai persembahan. Dan dia mengatakan saat kematianku sudah dekat. Ini contoh persembahan yang paling berharga. Dan diri Paulus yang dicintai. Saudara, mengapa ya kok yang paling berharga dan paling dicintai oleh Tuhan sebagai persembahan rohani? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuktikan kesetiaan kita, apakah mereka atau orang-orang yang diminta Tuhan mempersembahkan barangnya yang berharga, yang dicintainya, apakah mau mempersembahkan? Nah, ini untuk membuktikan kesetiaan kita. Kalau kita melakukannya, berarti kita setia akan perintah Tuhan. Yang kedua, untuk menguji iman. Saudara, contohnya Abraham. Abraham itu punya anak satu-satunya, anak yang berharga, anak yang sangat dicintai. Tapi itu yang diminta Tuhan. Bagaimana? Umpamanya itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Saudara, Abraham, orang yang imannya sangat kuat, orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan. Dia percaya apapun yang diminta Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik. Melakukan apa yang diminta Tuhan. Anaknya satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan? Saudara, Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada Abraham. Karena Abraham taat dan mau mempersembahkan apa yang diminta Tuhan, yaitu barang yang paling berharga dan yang dicintai. Saudara, semuanya itu dilakukan oleh Abraham. Contoh yang di dalam Alkitab yang senantiasa taat, setia, dan senantiasa mendengarkan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan kepada Abraham sepenuhnya digenapi oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, tentang korban-korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama yaitu korban rohani, yang kedua korban mempersembahkan tubuh kita, dan yang ketiga persembahan yang paling berharga dan yang dicintai. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan saudara, saya sampaikan bahwa besok hari Minggu, hari Minggu ini tepat hari rayanya saudara kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Saudara, pemerintah menganjurkan supaya kita tetap tutup pintu. Kita tidak usah berjabatan tangan kepada tetangga. Kita tidak usah datang kepada tetangga. Kita harus tetap menjaga jarak supaya kita tidak terjadi yaitu kena sakit corona atau wabah corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingin mengucapkan selamat kepada tetangga, kepada siapapun melalui handphone bisa ya,
WA atau telepon. Itulah, kita memang harus tetap menghormati, saling kita harus menyampaikan selamat, tetapi dengan cara melalui handphone atau WA, telepon, tidak mengurangi kedekatan kita kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang sudah kami dengar bersama. Biarlah Tuhan firman-Mu Engkau senantiasa menjadi berkat buat kami semua, seluruh jemaat-Mu, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami semua dan menuntun di dalam pelayanan kami bersama. Sehingga melalui firman-Mu kami boleh ambil bagian pelayanan, sehingga tujuan hidup kami satu-satunya Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan, kami senantiasa tidak hanya menjadi penonton biasa, tetapi kami akan terlibat di dalam pelayanan. Mulai saat ini Tuhan, kami akan belajar melayani. Karunia yang Kau berikan kepada kami seluruh jemaat Tuhan, Tuhan akan lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati setiap langkah apa yang dilakukan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Rumah tangga, keluarga diberkati, ada damai sukacita, kesehatan diberkati, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Kami tolak dalam nama Yesus, karena kuasa darah Yesus senantiasa melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini masih belajar online. Kiranya Tuhan tetap beri sukacita anak-anak, sehingga anak-anak bisa tetap belajar dengan sukacita damai yang dari Tuhan. Oh Tuhan, campur tangan sehingga anak-anak mendapat hikmat kemudahan yang dari Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak sehingga semuanya boleh naik ke kelas lebih atas lagi. Yang mencari sekolah yang baru, Tuhan juga campur tangan. Tuhan akan memberi sekolah yang baik, yang terbaik buat anak-anak. Dan Tuhan juga menyediakan apa yang diperlukannya. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, sehingga anak-anak-Mu nanti semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil di masa depannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati senantiasa ada damai sukacita. Tuhan senantiasa melindungi bangsa kami. Tuhan memberi sukacita damai yang dari Tuhan senantiasa. Berkati Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden Wakil. Berkati juga para pemimpin daerah-daerah, bupati, gubernur. Tuhan semuanya diberkati. Semua boleh melakukan tugas mereka masing-masing untuk menjalani atau menghadapi wabah corona ini. Boleh dilakukan, dilayani semua bersama-sama dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan semata. Pak Kapolri, Tuhan juga TNI, Pak Satpol PP, para dokter semuanya, perawat, para medis, Tuhan juga campur tangan. Jauhkan mereka dari penularan COVID-19. Mereka dalam naungan perlindungan-Mu semata. Apa yang mereka lakukan Tuhan campur tangan, tetap mereka ada sukacita, damai, semangat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh semua doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan juga sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan turunkan berkat buat kami. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa kita yang bertata di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan kita, penghiburan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur
Terima kasih.